Salam Rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Halo dulur, Assalamualaikum. Mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Pada tayangan kali ini saya akan bahas mengenai asal-usul rezeki atau jenis rezeki. Monggo disimak dulur. Barangkali ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan bagi kita semua. Wilujeng Rahayu, sugeng midhangetaken. Berkali-kali saya sudah sering membahas mengenai rezeki gitu lur. Kali ini saya akan bahas mengenai jenis rezeki karena banyaknya komentar yang sering mengatakan dapat rezeki dari mana kalau tidak kerja. Itu rata-rata itu begitu dulur. Jadi pemikirannya itu bahwa rezeki itu hanya didapat karena bekerja terus hanya berupa uang. Nah, kali ini saya akan bahas jenis rezeki itu asal usulnya dari mana saja supaya panjenengan juga tahu bahwa ilmu itu luas nggak hanya secara logika saja, tapi di luar nalar itu juga lebih banyak lagi. Hanya kadang kemampuan kita saja yang terbatas ya, taunya cuma yang dilihat dan dirasa saja, padahal lebih dari itu. Kalau dicatat ya, tinta seluas samudera pun tidak cukup kalau untuk mencatat ilmunya Tuhan. Nah dulur, rezeki itu pada pokoknya ada 3 jenis nggih. Yang pertama adalah rezeki yang harus dicari, yaitu rezeki yang didapat dari hasil ikhtiar atau hasil kerja ya. Nah ini kebanyakan pada umumnya semua orang tahu bahwa kalau kita mengupayakan, kita kerja itu nanti akan dapat rezeki. Ya, itu benar, tapi tidak yang paling benar karena masih ada lagi ya. Sudah umum ini kalau kerja nanti dapat rezeki. Dan yang paling sering kalau saya memprediksi soal weton ya, weton-weton yang beruntung, pasti banyak yang komen nek ra kerja ya gak oleh rezeki neyu, rezeki kondi. Nah karena pemikiran yang kurang luas akhirnya berpikiran bahwa rezeki itu cuma didapatkan dari kerja ya, yang diukur secara materi, padahal lebih dari itu sebenarnya. Lalu yang kedua adalah rezeki dadakan atau rezeki tak terduga. Nah kalau yang ini dulur, itu rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka ya, yang tidak bisa diprediksi, tanpa kerja ataupun yang tidak diusahakan. Ini yang dinamakan beruntung nggih. Contohnya seperti mendapat hadiah ya. Kemudian yang mungkin sudah tidak bekerja, misalkan orang tua gitu nggih, itu dapat surprise dari anak-anaknya atau dari cucunya, atau dapat dari segala sesuatu yang intinya tidak didapatkan dari hasil bekerja, dan itu seperti kejutan dadakan gitu ya. Nah ini yang dinamakan beruntung, meskipun nggak ngapa-ngapain tapi lek awake apik awake bejo ya entuk ya. Tapi ada juga yang sudah mengupayakan ya tapi kok nggak dapet gitu ya. Itu yang dinamakan rezeki dadakan. Dan tidak semua ya orang itu pawaan seperti itu, tapi pasti semua orang ya merasakan yang namanya dapat rezeki dadakan itu. Cuma bedanya ada yang pawaan sering dan ada yang cuman sesekali 2 kali saja. Kemudian yang ketiga, rezeki yang tidak boleh dicari, yaitu fitnah. Nah, untuk fitnah ini ya, ketika kita difitnah, itu artinya kita sedang akan mendapatkan rezeki. Tapi tidak boleh merekayasa fitnah ya, karena fitnah itu datangnya tiba-tiba, tidak bisa diprediksikan terlebih dahulu. Contohnya, aku tak gayane berbuat elek, padahal aslinya aku gak ngono, tapi supaya aku ben difitnah elek, engko jenengku ben elek, ben aku oleh rezeki. Kan lek wong difitnah kan pasti akan nanti
rezekinya gampang, Tuhan menyayangi, Tuhan melindungi. Nah, akhirnya membuat rekayasa seolah-olah dirinya itu difitnah. Itu tidak boleh dulur. Kalaupun ia dapat rezeki, maka itu bukan rezeki asli ya. Itu namanya rekayasa diri yang menginginkan rezeki datang pada diri, tapi itu sebenarnya tidak berkah ya. Kalau Anda misalkan memang tidak berbuat sesuatu yang dituduhkan orang lain terhadap Anda, tapi kok fitnah datang bertubi-tubi, kemudian digosipi, dinyinyiri, dijuliti, dizolimi, dicaci maki, dihina dan lain sebagainya, yang membuat diri kita ini sakit banget. Pada dasarnya itu sebenarnya kita akan sedang mendapatkan rezeki dari itu. Hanya saja manusia itu terbatas ya pengetahuannya dulur ya. Kadang-kadang ya manusiawi sih yang namanya difitnah, disakiti, dicaci maki pasti sakit rasanya. Kadang-kadang pengen membalas ya. Tapi sebenarnya apapun yang terjadi pada diri kita itu tidak ada yang kebetulan dulur. Semua itu sudah tertulis dan kita tinggal menjalaninya. Dari situlah akan datang yang namanya rezeki. Kita nggak tahu rezeki itu berupa materi atau yang lainnya. Yang intinya kita akan menemukan sesuatu yang baru dari situ. Apapun yang kita alami itu tidak kebetulan ya, pasti ada maksud dan tujuan. Dari situ kita akan belajar dan dari situlah rezeki akan menyertai. Tergantung kitanya, bisa nggak kita ini selalu berpikiran positif ya, berpikiran baik bahwa segala yang terjadi itu sebenarnya pelajaran buat diri kita. Bagi dulur-dulur yang mungkin saat ini merasakan kehidupan yang kurang nyaman, mungkin sedang dimusuhi, difitnah, diolok-olok, dihina gitu ya. Ingat dulur, roda kehidupan itu berputar, nggak selamanya seperti itu. Kalaupun Anda sedang di posisi itu, kita lihat nanti ya setelahnya. Pasti akan merasakan yang namanya giliran berada di atas. Saya bisa bicara seperti ini karena saya sendiri mengalami dan saya pun juga mengamati kehidupan orang-orang dan juga siklus rezeki yang dialami. Dulur, tapi apa yang saya sampaikan ini tidak semuanya relevan dengan kehidupan seseorang, nggih. Ada yang memang posisinya terzolimi ya atau jatuh tapi tidak merasakan yang sesuai dengan yang saya sampaikan, karena bisa jadi itu bagian dari sebuah karma. Jadi bisa dibedakan ya dulur, mana yang namanya ngunduh karma, mana yang namanya ngunduh lek nandur kebeciani ya. Kalau memang seseorang tersebut itu memang benar-benar baik ya, itu nanti pasti akan menuai hasilnya, menuai buahnya. Tapi kalau orang yang nompo karmo karena perilaku buruknya, ya jangan harap untuk mendapatkan imbalannya, karena itu bagian dari hukumannya. Nah, ini yang sering masuk ya, yang tanya ke saya, kenapa kehidupan saya seperti ini mbak, padahal saya sudah seperti ini ya, saya itu sudah kayak gini. Yang saya tahu kan dari ceritanya ya, tapi setelah saya tahu flashbacknya ya, urutannya, ternyata kesalahannya itu sebenarnya ada pada diri sendiri, tapi mungkin ya karena tidak mau mengakui ya, akhirnya ya saya sendiri nggak berani ngomong apa adanya ya. Saya cuma bisa melihat kronologinya, kenapa seperti itu, karena kesalahan dari awalnya yang tidak diakui dan mungkin tidak disadari. Jadi kalau mau menyadari ya seperti ngudari bolah sing bundeli ya, dari mana akar permasalahannya di situ. Nah itu bisa nanti dulur. Tapi kalau yang rote kuwi mang wis gak dipikir, wis yang penting pokoknya saiki. Nah itu agak sulit dulur, karena kehidupan itu berkelanjutan ya. Kita bisa menjadi apa sekarang itu karena kemarinnya kita seperti apa yang kita lakukan. Nah sekarang ininya kita yang kita terima atau yang kita dapatkan.
Jadi itu tadi dulur penjelasan sederhana saya mengenai asal-usul rezeki atau jenis rezeki yang seringkali saya ketahui ya dari komentar-komentar penonton yang menanyakan masalah ini. Mudah-mudahan yang tidak paham ya mengenai prediksi saya yang mengatakan weton ini posisinya sedang baik, rezekinya sedang baik. Nah, ini bisa nonton keterangan saya ini bahwa rezeki itu asalnya nggak hanya dari bekerja saja, tapi ada jenisnya. Sekian dari saya dulur, mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa dipahami. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan. Saya Fitri Ika, salam rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.